pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini di Bali Now sudah hadir seniman yang sekaligus founder Maria Sculpture, Bapak Iwayan Maria. Nah, kita akan membahas tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Pak Maria. Cek, sehat. Semoga ini ya dalam kondisi sehat, bisa hadir di Bali Now, bercerita, menjelaskan tentang kegiatan mematung, memahat. Nah, kita ngobrolin masalah pahat mematung. Sejak kapan sih Pak Maria ini sebenarnya mulai berkecimpung di dunia pahat memahat? Terima kasih. Saya Iwayan Maria, kelahiran Penate Denpasar. Diang adalah sebagai pewaris seni dari seniman Wayan Mendra, Bapak Titiang pemahat, Ibu Titiang penari drama di era tahun 70-an itu. Drama gong? Drama di Kading. Oh. Ibu Tiang ke pemain drama. Siapa? Ibu Tiang, Memek Tiang. Namanya siapa? Niwian Warti dari Kedewatan Ubud. Biasanya sebagai apa? Dayang-dayang, kayak mongkeng gitu loh. Oh iya. Waduh, keluarga seniman berarti. Segara, terus yang mulai senang dan bergaul. Kebetulan yang bermain di tempat bengkel orang tua dia, pengrajin patung, yang sudah memberanikan diri memegang alat pahat, pemukul kayu nih ke. Di usia berapa Pak Maria? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Masih kecil sekali. Kelas 3 SD yang udah berani mulai untuk belajar memahat. Kebetulan pertama kali yang buat nih ke patung pencar yang tingginya 20 cm. Terus yang kerjakan nih ke selama 2 hari. Terus yang dikasih upah, tahu gak berapa upahnya? Berapa saat itu? 400 rupiah. 400 rupiah saat itu. Tahun berapa itu tahun Pak Maria? 85. Tahun 85. Udah lumayan lah itu 400 rupiah. Ya lumayan. Bekal kita sekolah itu masih 10 rupiah. Oh, iya. Beli bubur 5 rupiah. Itu kan. Itu kita selama 2 hari sudah menghasilkan uang 400 rupiah. Uang 100 tebal-tebal kan. Iya, tahu kan? Yang logam. Ya, saya masih koleksi kan. Iya. Dari hal nikah sebagai spirit dan semangat tetap yakin pasti hidup di dunia kerajinan. Iya. Itulah. Karena sejak kecil memang sudah di lingkungan kebetulan orang tua yang nikah mendirikan usaha juga, memberanikan diri mandiri untuk belajar membuat usaha kerajinan patung dan merekrut anak-anak di sekitar Banjarnegara dan mulailah, tapi pada saat nikah belum ada listrik, masih pakai strongking kerja pakai strongking. Akhirnya mulai tahun 80-an dan mulai berkiprah dan bisa memenuhi pasar, masih ke Arsop, mengenalkan dulu kan segitu pemasarannya ke Arsop, pasar-pasar seni, Kumbasari, Sukawati. Dari hal nikah yang tetap berkelanjutan sampai kelas 4, 5, 6 sampai SMP dan mulailah punya prestasi. Lanjut yang di SMSR dulu, sekolah seni rupa, tapi di SMSR itu yang jurusan patung beton. Oh, beda ya? Beda. Kenapa yang ambil patung, walaupun yang basicnya di kayu, kan kita sudah punya basic kayu, kemampuan di kayu, alangkah kebaiknya kita belajar untuk hal lainnya. Oh iya. Dari hal itu sampai yang sempat yang ngambaknya, tapi pengen kuliah ke Jogja, pengen kayak Pak Nuarto, kan dulu Pak Nuarto itu patung logam, saya pengen seluruh itu ke Jogja, Bandung, intinya ke di luar Bali. Akhirnya yang nggak dia kasih kuliah keluar, yang ngambak nih ke di rumahnya Pak Winten. Iya. Guru waktu yang di SMSR, beliau jurusan patung beton, yang tidur di sana. Yang sampaikan ke Pak yang pengen kuliah tapi nggak dikasih keluar Bali. Dikasihlah yang satu kayu sama keling disuruh membuat patung pan berayut. Dikasih
upah waktu nikom tahun 94 450.000 upah nikom yang pakai untuk bayar uang apa itu namanya pendaftaran isi Denpasar, STSI dulu namanya. Oh, akhirnya meneruskan di STSI Denpasar. Terus yang dikasih juga lagi satu kayu beli sepeda dayung. Ceritanya yang orang tua yang ke bangkrut, pengusaha ternak bangkrut, yang 95 itu udah mulai ngacung ke Sukawati, ke Mas Ubud. Yang di SMSR itu udah mandiri. Iya. Memang menderita sekali. Menderita ya, memang ditinggalkan penderitaan orang tua yang ke. Akhirnya orang tua yang frustasi. Ya senang mesanti, ya. Prestasinya bagus, mesanti kemana-mana, ya. Ikut ngayah mesanti. Terus 95 dia tinggalkan ada utang 25 juta. Orang tua? Utang ya, orang tua? Ya, yang diwarisi utang 25 juta. Akhirnya dia membeli satu buah patung kepada kakak Misan di dia. Patung sangkar ayam, ciri khas Penate kan patung sangkar ayam, yang beli satu dengan harga 300.000. Setelah itu yang perbaiki motif tekstur tangan, jerijinya itu biar bagus, karakter mukanya bagus, yang jual 900.000. Tahun berapa itu Pak Maria? 96. Akhirnya yang pinjam ngebon kan 300.000, dapat jual 900, udah punya untung 600.000. Sebentarnya lagi yang beli lagi 2. Akhirnya kan dapat untung lagi 1-2 aja dari saya untung gitu. Itulah dari hal Nike sebagai spirit yang berangkat dari penderitaan, dari beban utang sampai yang bisa bangkit. Tahun 96 itu yang tamat isi Denpasar dan punya angan-angan untuk mendirikan sebuah usaha. Akhirnya yang sudah punya modal 26 juta. Itu tahun 96. Ya, 96. 2 tahun 66 sampai 98 ikut yang udah punya dari utang 25 juta, akhirnya punya uang lagi 26. Waduh. Itu dari hasil ngacung, Bu. Iya, betul. Belum punya tukang. Tukang. Dikerjakan sendiri yang beli sendiri, yang ngacung sendiri. Luar biasa ya. Itu semangat hidup dan pengen berbagi pada pemirsa Beli TV. Semoga ada hikmahnya. Bagaimana kita punya keinginan, keyakinan, mau berusaha yang penting. Harus berani menanggung risiko. Iya. Jadi apa yang membuat Pak Mario ini benar-benar menekuni seni patung? Kenapa nggak seni yang lainnya? Dari yang sampaikan tadi Nike, karena patung sudah menghasilkan. Itu sebuah sebagai cemeti ya, sebagai penyemangat. Pasti seseorang belajar punya skill, pasti harapannya hasil. Betul. Ya. Karena yang yakin dan walaupun dalam kondisi apapun yang tidak pernah beralih ke usaha lain, tidak pernah beralih. Masih eksis di patung ya, konsisten di patung. Walaupun gimana kondisi pariwisata, seperti pertama ada Krismon 98, malahan kita kan sebagai bangkit itu karena bayar pembeli luar negeri itu sebagai pembisnis, dia ngambil kerajinan Bali itu. Makanya klimaks puncak dari nilai penjualan itu 96 sampai 2000. Justru 96 puncak-puncaknya. Saat Krismon 98 pun tidak ada masalah. Tidak masalah. Malahan dulu dolarnya 2.500, dolarnya sampai 12.000. Malah kita jual yang patungnya 4 juta. Jadi berlipat-lipat. Jadi 12 juta. Iya, betul-betul. Itu dari hal itu yang jadi benar-benar semangat ya. Setelah itu ada bom Bali. Bom Bali udah mulai merusak lah. Tapi hanya sebentar. Sesaat aja, 3 bulan aja. Tapi paling parahnya ini, Bu.
pandemi ini paling parah sekali. Menyerah semua. Tapi ya kita dunia. tetap eksis, berani dah yang kebetulan boleh yang sampaikan yang pernah juga sebagai positif COVID, tapi yang pas karantina di rumah yang bikin topeng. Makanya dari itu yang punya waktu banyak, walaupun patung nggak ada order, yang bikin topeng, berbagai jenis topeng. Walaupun tidak pernah menekuni topeng sebelumnya, tapi ya karena yang kuat di karakter penokohan realis, yang masukkan ke topeng tradisional Bali dengan pakem namanya gegula sikut nih, dengan lebar 14 cm, tinggi 19. Dimulainya sejak pandemi topengnya? Tapi sebelum itu udah, tapi maksimal mulai pandemi ya. Nah, mengenai sejarah Maria Sculpture ini sebetulnya sejak kapan sih mulai mendirikan Maria Sculpture? Ya, seperti yang sampaikan tadi, sebenarnya angan-angan yang udah yakin hidup di dunia kerajinan dari sejak tahun 85 udah pengen mandiri. Yang dapat lulusan terbaik di Isi Denpasar, dapat peluang jadi dosen, dan yang ambil kemarin di kota Pemkot juga yang mengabdi, tapi yang tidak mau lah, yang berikan peluang yang lain untuk mengisi tempat yang tetap di kerajinan. Terus secara resminya Maria Sculpture berdiri di tahun 99. Setelah yang berkeluarga, yang menikah tanggal 1 Januari 99, setelah nikah yang mendirikan usaha dan pinjam modal di binaan BUMN. Sejak saat itu mulai dari seni patung, topeng juga ya. Patung beton juga. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih akan membahas tentang kegiatan Pak Maria, kemudian tentang sejarahnya tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi tentang kegiatan-kegiatan dari Pak Maria di seni sculpture. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih dengan Bali Now dan Pak Maria. Kita masih membahas tentang Maria Sculpture, seni pahat, memahat. Kemudian kita akan membahas juga tentang topeng-topeng. Kemudian yang penting adalah kita akan membahas tentang tantangan-tantangan yang pasti dihadapi oleh Pak Maria di saat awal-awal mulai mendirikan mulai berkegiatan di seni pahat memahat ini, di bisnis ini. Terima kasih. Awal landasan kita mendirikan sebuah usaha, kita punya keberanian dan intinya adalah berani menanggung risiko. Terus tantangan itu pasti banyak, ada masalah. Pertama, yang jabakan dulu ya, Maria Sculpture ini produksi pertama yang pilah segi 4, ada patung sakral, pertimo dan perai, bahannya kayu cendana. Kedua, patung kop wajah seperti ini, itu juga banyak tantangan. Yang ketiga, fungsional seperti tropi, piala, dan interior ruangan. Dari pertimo yang sampaikan dulu, tantangan adalah bahan. Dari bahan kita memakai kayu cendana, sedangkan kayu cendana sudah dilarang kan. Sekarang kami memanfaatkan celana lokal, celana Bali, kebanyakan dari timur, dari beda ya? Ada. Kualitas juga lumayan, tapi aroma lebih kurang. Iya, tapi tetap ada aroma, cuman tidak terlalu di bawah, di posisi akar baru ada aromanya. Gitu. Kedua, untuk kop wajah, tantangannya ada klien atau buyer yang memesan, seperti penghargaan dari orang tua, tokoh-tokoh nasional juga. Tantangannya kita kan memakai teknik. Dari proses produksi, pemilihan bahan baku, harus pemilihan bahan, kita tuh harus bahan itu harus belah dua, tidak boleh ada hatinya dalam, itu harus belah dua. Kenapa harus belah dua? Untuk menjaga kualitas biar awet dan tidak mudah pecah. Setelah nikah, kita mencari hari baik. Mencari baik, orang-orang Bali itu kan biar ada energi metaksunya itu
Kedua, setelah itu yang punya juga alat berupa mutik, itu warisan dari para apa namanya hidup terlepas dulu yang dapat ke yang itu pakai ngendak itu murid pertama itu. Setelah nikah udah mulai teknik yang paling permanen. Kok wajah itu harus kita menguasai dulu karakternya. Tokoh siapa yang kita wujudkan, seperti mata memandang objek, direkam oleh otak, terus diwujudkan, dijabarkan oleh kedua tangan kita dengan palu dan pahat. Tapi yang punya teknik, sedangkan di kayu kan tekniknya mengurangi. Satu balok kayu dengan ukuran 75 cm kali 40 kali 30, ukuran idealnya karena skala 1:1 itu kita memakai teknik mengurangi, tetap memikirkan prinsip seni rupa, proporsinya, komposisi juga, karakter dan penokohannya. Setelah itu yang direkam di otak niku otomatis kita harus seperti orang yang jatuh cinta, kuasai dulu karakter itu biar masuk dia. Sampai dalam mimpi pun datang itu. Kadang-kadang kan yang dibikin itu kan udah meregoyang ya, para leluhur itu di dalam mimpi beliau tuh hadir. Jadi bisa membayangkan. Kadang-kadang yang diberi sesuatu juga, dikasih beras, dalam mimpi itu seperti itu. Akhirnya tiang gampang mewujudkan itu. Iya, seperti contoh ini kan ini kebetulan nenek tiang nih. Iya. Jadi di benar-benar karakter itu benar-benar karakternya nenek ya. Setelah nikah ada sekarang yang ketiga tuh interior, itu harus kita punya desain. Tantangannya kita harus menguasai dan mengetahui peluang pasar, kebutuhan pasar itu seperti apa, dan untuk apa, bahannya kita dapat dari mana, target pembeli kita umur berapa, remaja atau ibu-ibu atau orang tua, harus kita punya gitu konsep. Setelah itu baru kita punya desain, punya rancangan bahan seperti ini, dan memikirkan kenyamanan juga kan, mudah dibawa. Dari hal nikah yang bisa walaupun harga murah dengan tingkat produksi yang sederhana, tapi yang tantangannya di situ biar ada teknologinya masuk. Berarti ada nggak pengalaman yang menarik selama menerjuni dunia pahat memahat sculpture ini? Kalau khususnya di kayu, yang proses produksi hanya tiang sendiri dari pembakalan, detail bentuk. Tapi pernah Bapak Tiang pengennya dia membantu. Terus? Padahal beliau tidak menguasai karakter gitu kan. Dia tapi bisa memahat Bapak waktu itu? Bisa memahat, tapi asal yang memahat. Akhirnya rusak itu patungan. Itu harus itu bisa emosi sekali. Kalau kita marah itu orang tua. Padahal betul. Niat beliau tuh baik untuk membantu. Tapi kita tuh harus mewujudkan sendiri karena memori ini yang kuat. Berarti tidak bisa sampai ngamplas pun saya sendiri, Bu. Dari pembakalan, detail, masukkan karakter harus diselesaikan sendiri. Sampai ngamplas pun, teknik pengamplasan itu saya sendiri. Kenapa? Teknik walaupun kelihatannya sepele, ngamplas tuh kalau nggak tahu dia anatomi, mata, hidung tuh kadang-kadang bisa datar kelihatannya gitu. Oh gitu ya. Berarti proses-prosesnya juga sendiri ya, spesial nih. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now proses awal seni sculpture nih gimana sih, Pak Mario? Kok wajahnya? Iya, gimana sih dari awal? Mungkin dari bahan bakunya itu harus bagaimana? Itu kan nggak mudah. Sekarang yang tadi sudah saya sampaikan ke patungnya sudah kan. Sekarang topeng saya sampaikan. Oke, topeng boleh. Topeng kebetulan yang kuat di penokohan karakter anatomi manusia. Seperti ini, salah satu topeng keras. Ini adalah referensi dari Gusti Bagus Griwe. Yang cari karakter beliau, yang masukkan sini
dengan standar ukuran 14 kali 18, standar untuk wajah ditarikan ya, bisa ditarikan. Pertama adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan baku standar untuk topeng nike bahannya dari kayu pole. Tapi yang pengen juga biar ada energi, ada kekuatan taksunya masuk, yang cari juga pemilihan bahan khusus. Seperti ini adalah bahannya khusus. Yang 3 niki bahannya dari bekas titi di sawah. Bekas titi di kayu bekas titi di sawah ya, apa kayak jembatan itu. Bekas titi yang ambil dan yang cari hari baik setelah nike arah karakter istilah tokoh Bondres apa yang kita bikin dari bahan itu, terus warna kayunya juga akhirnya bisa ketemu, karena Tiang juga senang menari, senang belajar itu, akhirnya bisa masuk tokoh-tokoh Bondres. Ada yang keras, ada yang bodoh, ada yang tokoh sakit, ada yang saklek, banyak bisa Iya. Berarti memang pemilihan bahan juga tidak memang bisa menentukan ya, membedakan gitu. Yang saya heran harus memilih yang apa titi jembatan. Itu memang bisa membedakan kualitas karena jenis kayunya ya. Ada lagi satu kayu itu apa namanya, kan ada batas pekarangan rumah. Si A dan si B, di tengahnya itu ada pohon besar. Misalnya si B itu pohonnya jatuh ke si A, akhirnya jatuh ada pelekara atau rebat, kan? Kalau dapat itu bagus juga. Gitu. Kayu berarti bekas. Ada unsur apanya ya, unsur hal-hal ya, berarti itu, ada. Untuk Bondres itu lucu jadinya. Gitu, bisa terjadi yang seperti itu juga. Saya baru tahu juga, ternyata luar biasa ya pemirsa. Jadi permasalahan antara tetangga-tetangga pun bisa menghasilkan karya yang luar biasa jika pohon itu bisa kita dapatkan. Tapi dengan pemikiran yang kualitas bahan juga harus bagus. Kan ada kayu santan, kayu kelor, boleh jepun, boleh kampua, boleh gitu. poli, boleh. Berarti nanti kita akan mencari di antara rumah-rumah tetangga itu ada pohon. Nah, kita tunggu pohon itu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih tetap menyaksikan kami hampir 1 jam nih, sudah setengah jam lebih ya Pak Mario. Kita masih membahas tentang seni sculpture. Nah Pak Mario, ini seni sculpture ini kan dulu Pak Mario dengan sangat-sangat manual, dengan dipahat-pahat begitu. Sekarang kan perkembangan zamannya sudah banyak teknologi yang banyak membantu para seniman-seniman, entah itu seni rupa, seni mungkin patung juga. Nah, apakah Pak Mario juga mengikuti teknologi gitu? Terima kasih. Secara umum kan alat dari itu pemahat, pahat, satu set pahat, ada pat cekung, cembung, datar, penyisir namanya, terus ada kapak, ada pemutik, ada pangot. Itu alat tradisional. Terus kami untuk mempercepat proses produksi mulailah belajar mengenal alat. Sebelum kita mengenal alat itu harus kita tahu fungsi alat itu apa, tingkat kerumitannya ataupun kenyamanannya, cara memelihara alat tersebut. Seperti jitsu, circle tangan, peridom, bor seret, itu sudah kami gunakan. Seperti alat-alat tersebut kita juga senang ya lihat di YouTube juga kan orang-orang Cina itu dia produksi patung besar dengan teknik teknologi dan penggunaan alat yang profesional. Dari hal Nikot yang punya ide juga dan belajar dengan lingkungan kami, anak-anak muda kami di rumah, gimana kita menggunakan teknik ini. Seperti pangot, dulu kan pangot nama, sekarang udah ada borseret dengan mata yang ke depan, dengan pilihan ada mata yang kita buat sendiri, ada juga dari bekas board kita rubah posisi
tanciknya nih ke. Terus beberapa kita dapat beli di lokalan dan pasar, tapi masih belum sempurna karena kita istilahnya rakitan itu. Kalau di Cina kan udah keluar dia permanen, alat dengan matanya itu udah stabil. Terus ternyata lebih cepat produksi. Seperti grinder itu ada juga boomnya itu kayak bikin kita opal, opal di bawah ini. Kita bisa pakai boomnya tuh, gini saya. Kalau hasilnya lebih sama bagaimana? juga, sama aja, cuma mempercepat waktu aja. Ya. Tapi kita harus bermain, harus nyaman. Kita kan kanan kita kan kiri pakai ini gitu. Tetap dengan hati-hati. dengan rasa ya. Harus kita ketahui getaran alat tuh tingkat bahaya seberapa. Iya. Akhirnya mulailah kita seperti ngamplas seperti ini, udah bangku pakai alat juga, grinder datarnya pakai alat juga. Tapi tetap dengan rasa ya, karena alat tapi itu detail kan harus pakai pahat. Walaupun kita pakai freedom, bor freedom itu tak bikin runcing, tuh nopal, gerakan itu ada teknik alatnya itu, cuman kelihatan mana hasil dari mesin, mana memang manual pakai pahat kelihatan. Setelah itu kami istilahnya kayak Bali itu mencelak namanya, taksunya itu kita pakai pahat, pakai mutik juga. Dikolaborasikan. Tapi itu proses produksi lebih cepat kita pakai. Iya, cuman membantu, apalagi ngomongin masalah pemasaran, apalagi biasanya orang memesan kan batas waktunya harus sekian, seandainya itu kan memang butuh waktu cepat. Nah, sampai pemasarannya kemana aja nih Pak Maria? Menyinggung masalah pemasaran, awalnya itu kan yang sebagai pedagang acung, pedagang asongan. Karsa sampai tahun 2000 udah awalnya gak nyaman loh. Gimana kita kayak mengemis gitu kan, ngacung kan tahu kan. Iya. Harga itu nggak bisa maksimal. Tuh, pulang dari ngacung yang nangis paling yang. Kenapa? Kalau terus seperti ini kita tuh akan tidak pernah bisa mandiri, tidak bisa maju. Karena terlalu murah harganya atau sekali. Orang kita kayak mengemis kan, ngacung kan tahu kan, tidak bisa meningkatkan harga. Akhirnya yang berinteraksi, berkomunikasi dengan Dikarnasda Denpasar dulu Bu Bintang kan, kebetulan beliau juga dari Penate, kita kenalan, memang udah kenal, diprioritaskan. Kebetulan dia juga dapat juara 1 lomba kerajinan kalau tidak salah di bawah itu dah sekitar 2000 berapa? 2004 kalau tidak salah. Itu lomba Cindra Mata Kerajinan Kayu, PKB dapat juara 1. Terus yang sampaikan Bung Biang, itu kan bahasa kerajinan Bung Biang, yang punya ini patung jempiring, ada kebetulan maskot Denpasar itu jempiring gitu. Akhirnya beliau tuh pengen juga mengorbitkan pengrajin untuk menggunakan trofi dari seperti di belakang kan banyak dari kayu ya kan, dengan maskot jempiring. Itu akhirnya bisa kita produksi untuk mendukung kegiatan di Karnasda. Ada dinas kebudayaan, dinas koperasi, apalagi itu pariwisata, itu membuat trofi dari kayu tiang yang pertama kali mendobrak nih ke akhirnya diterima oleh pasar. Makin kan udah banyak yang pakai trofi seperti ukiran, banyak tiang yang pertama kali mendobrak nih ke akhirnya tiang juga diberi peluang untuk ikut pameran ke JCC. Pameran juga dibiayai oleh pemerintah seperti akomodasi, pengiriman barang, buat tempat pameran dibiayai, sampai nginep dia biayai. Uang saku belah dapat. Plus uang saku semua dibiayai oleh pemerintah. Dengan membawa karya-karya. Tapi setelah kita pameran di Jakarta, hasilnya apa? Bayar atau pengunjung itu contoh harga patung itu misalnya 500.000, ditawar 300.000. Kamu kan sudah biaya pemerintah. Itulah bayarnya, Bu. Kamu sudah biaya pemerintah,
mau di drop patungnya semua dibeli tapi dengan harga murah. Murah. Kita kan gengsi, sampai gengsi kita rugi. Buat apa kita pameran? Iya, jika nggak ada value dari karya itu. Akhirnya yang belajar dari pengalaman yang beralih lah ke BUMN, binaan dari bank. Pertama dari Bank BRI, Bank Mandiri juga. Akhirnya kalau kita dibina oleh bank, malahan nggak dapat uang saku, transport nggak dapat, uang saku nggak dapat, cuman tempat pameran standboardnya dikasih. Tapi tentang harga, para pembeli gimana? Antusias lebih bagus. Oh, itu bedanya. Kenapa? Kamu kan sudah dibina, pembukaan you mana? Kualitas produkmu mana? Gitulah bayar kalau kita dibina oleh BUMN. Kita itu istilahnya sudah kelihatan mandiri. Iya. Dan Aston Karel 2000 berapa tuh, sekitar 2005 tuh. 2005 2008 yang dapat order banyak tuh. Sampai yang bisa bikin rumah. Orderan dari negeri sendiri atau sampai ke luar? Dari Singapura ada juga. Oh, sampai ke luar negeri. Ya. Kalau bayarnya di BUMN tuh bagus. Oh, justru sampai ke ini ya, pangsanya sampai ke luar juga ya. Turis ada, lokal ada, nasional ada. Iya. Senang sekali untuk itu pameran, Bu. Order banyak, patung ya kita bawa ke sana habis. Ada value dari harganya karyanya bagus. Iya. Itu tahun segitu udah dapat order 300 juta, lumayan loh, Bu. Iya, betul. Itu sebuah kebanggaan ya. Kebanggaan setelah ke pameran, terus yang berani lah bermain lagi ke teknologi kan, seperti Instagram kayak sekarang. Pemasarannya lebih ke medsos ya, dengan cara online. Online juga di katalog juga. Gitu. Okay. Aston Karel lah bisa semakin bisa meningkat eksis ya. Gitu. Baik pemirsa, ternyata tidak main-main usaha dan karya dari Pak Mario. Jadi di segmen keempat nanti di akhir kita masih akan membahas harapan-harapan dari Pak Mario. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, aduh nggak terasa sudah hampir 1 jam. Sudah 1 jam malah ya Pak Mario, kita membahas tentang seni patung, kemudian kesuksesan, keberhasilan beliau ini loh di dunia seni pahat memahat dari nol hingga sekarang sukses luar biasa. Di bawah nol justru, malah sedih sekali. Pak Mario juga tadi bercerita tentang warisan hutang yang tapi bisa teratasi. Itu kan luar biasa. Nah Pak Mario, ada pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana sih kiat-kiat Pak Mario untuk menjaga eksistensi karya seni yang dibuat? Nah ini tantangan ini. Yang mendirikan usaha dari 99 sampai 2023 berapa tahun ya, masih eksis. Iya. Adapun satu, kita harus senang bergaul, senang berkomunikasi dan menerima kritikan apapun. Walaupun kritikus itu dia tidak bisa produksi, tapi dia punya ide. Contoh yang ada mesin patung kop wajah tuh, beliau mesen, padahal dia nggak bisa memahat, tapi dia tuh bisa mengkritisi. Kita harus welcome, harus menerima kritikan. Betul. Itu satu masukan kan? Itu penyempurnaan sebuah hasil karya. Itu kedua, kami di wilayah kami lingkungan seni depan hati sudah memberanikan diri untuk membentuk sebuah komunitas seni taksu daksaguna. Artinya punya kemampuan, skill, seluruh skill bisa kami rangkul seperti Wirama. Kebetulan kami senang juga. Dulu juga juara 1 loh, Bu. Wirama. Wirama juara 1, Wirama juara 1 ke Kawin Remaja Putra. Itu juara 1 sebali dia. Dari Halkot yang melatih anak-anak juga. Terus yang bikin topeng, pahat, sudah ada alat, bahan sudah banyak. Yang dapat bahan dari dinas DLHK yang lingkungan itu kan di pinggir jalan dipotong kan buang, pakai bakat yang minta dan bayar sekedar lah. Satu itu yang pakai bisa dimanfaatkan gitu. Banyakan itu ya pakai sekarang. Itu luar biasa. Itu kan dengan harga murah dan anak-anak mau belajar itu gak kita terasa keluar. Jadi tidak terlalu mahal untuk menyiapkan bahan bakunya. Setelah itu ada bidang pertunjukan, pecelon arangan juga, topeng, sudah karya juga. Kami juga punya
komunitas untuk ngayah-ngayah. Di samping Nike harapan untuk lingkungan awalnya di rumah sendiri dulu kan anak-anak kita libatkan untuk berkesenian dari sastra wiramo, dari belajar nari, belajar bikin topeng. Yang banyak peminat itu anak-anak TK, Bu. Iya. Anak-anak TK saya kan dipanggil Pak Yoga atau Kakak Yoga minta topeng, saya kasih topeng. Terus yang kasih wayang, kan punya wayang kulit juga. Oh gitu, multi talenta juga ya Pak Maria ini ya? Untuk apa? Untuk kita menebar benih. Betul. Harapan kita untuk kalau kita yakin, ikhlas, dengan sepenuh hati untuk mendirikan komunitas seni, merangkul anak-anak muda, khususnya lingkungan kami, dan kelihatan sekali tokoh penabuh banyak wilayah kami, tokoh topeng banyak juga, pedalangan ada juga. Itu kenapa kita sering berkumpul, sering berinteraksi, berkomunikasi, dan tetap berkarya. Harapan kami untuk anak-anak muda ke depan, mari kita tetap menjaga budaya Bali, seperti Taksu Dasa Guno, 10 skill dalam hidup itu punya, sastra, pergino, petani, ya, dalang, apalagi itu, pandai, guna pemangku, guna balian, guna pandita, guru juga, arsi juga, gitu kan? Itulah sebuah skill Dasa Guno. Dalam manusia itu semua punya skill. Mari kita tumbuhkan masing-masing skill tersebut, kita pelihara dengan tetap bingkai dari agama Hindu dalam budaya. Bagaimana kita membentengi diri, membentengi budaya Bali ini dengan tetap mengorbitkan benih yang kita tebar, kita pelihara dengan cara memfasilitasi ruang dan memberi peluang. Itu kalau nggak ada ruang, nggak ada peluang, mustahil itu akan ini apa, tujuan wisata kita di Bali adalah budaya. Nanti kalau semua pengen praktis, nggak ada yang belajar berkesenian, nggak ada yang senang nabu, nggak ada senang nari, nggak ada yang bikin protimo. Iya betul. Ya musnah. Iya betul. Harapan kami, mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga budaya Bali seperti Bali TV ini. Kami salut dan kagum. Program-program di TV sangat bagus dan mencerminkan program yang menjaga budaya Bali. Iya. Itu salah satu harapan Pak Maria terhadap seni budaya Bali ya. Kalau harapan Pak Maria ini terhadap Maria Sculpture apa nih? Harapan kami semoga anak kami bisa mewarisi usaha ini walaupun tidak bergengsi, itu kan, tetap ada pewarisnya. Kami punya 3 putra putri. Yang pertama Wira Gastra, arsitek. Yang nomor 2 Indah Mariani di farmasi. Komang yang ketiga ini seneng nari, seneng megender, mekendang, mewarisi semua lah. Itulah harapan kami di Maria Sculpture. Semoga ada pewarisnya dan tetap bisa sebagai pengabdian tanpa batas. Dan penerusnya. Iya, waduh, matur semua niki Pak Maria. Semoga sukses Maria Sculpture ke depannya dan bisa membina generasi-generasi penerus untuk menjaga seni budaya Bali. Matur sukses semua. Nah, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Pak Maria yang juga founder dari Maria Sculpture. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan manfaat dan inspirasi serta pesan-pesan yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.